Ini kamu nulis penelitian apa sih? Kok agak berantakan gitu ya nulisnya? Dapat berapa kamu di metode sejarah dulu? Aduh. Loh tuh kamu pakai teori ini cuman buat banyak-banyakin isi halamannya aja, kurang nyambung penerapannya. Baik, Bu. Rencana mau lulus kapan? Target sidang di semester ini. Oh ya, kalau begitu kamu harus tahu penelitiannya mau dibawa kemana, sumbernya harus dilengkapi, bacaannya juga harus diperbanyak. Tuh lihat kamu sumber begitu, cuman 1-2 aja. Kalau kamu ngandelin AI, yakin emang bisa lulus semester depan. Seharian di Jogja kemana aja? Pagi-pagi ke Prawira Taman dulu dong. Ada yang baru nih, bisa ngopi dulu di Nest Coffee and Donuts. Terus mampir ke Oasis, toko aksesoris lucu-lucu yang terkenal di Prawira Taman. Halo Bude, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ponakannya Buding, cantik kinyis-kinyis. Kenapa nelfon Buding Ya do? Allah Bude, gak kenapa-napa. Emang gak boleh aku telepon Bude aku yang cantik? Biasanya kalau kamu nelfon Bude, satu, pinjem duit. Kedua, putus sama pacar. Nah, kamu yang mana? Bude ih. Jadi aku mau ke Jogja. Loh, kapan? Minggu depan. Pak, ponakanmu sing ayu kinyis-kinyis akan dolan Jogja. Ponakan sing ngendi? Yang kinyis-kinyis itu loh. Walah Cecil. Cukup, kita disuruh lagi. Kita berangkat. Assalamualaikum, Bude, Pak De. Bude. Ya Allah, ponakanku Cecil. Aduh, Bude. Aduh, aku masih ngadep. Aduh, kenceng banget. Kok kamu kurusan banget sih, dong? Pak, lihat Walah Pak, Cahayu. ponakanku, Pak, lihat. Masuk dulu, Nduk. Mama kipi ya toh? Udah diinspeksi aja, anaknya baru datang padahal. Yaudah yuk, mending kita masuk aja, kita makan. Besok makan gudeg yuk, jum yuk Sil, Pah. Masa Cecil jauh-jauh ke Jogja tapi nggak nyicipin gudeg sim paling enak se-Jogja sih? Aku tertarik sih buat makan gudeg, cuman aku nggak terlalu suka makanan manis. Ih, belum pernah coba tuh gudeg yang paling enak berarti. Mbak, mau
Mau makan sini? Mau di sini, Pak. Ya. Pesan 3 ya, Pak. Ya. Soalnya ada ponakan saya. Oke. Yang mau makan dulu, silakan. Oh, di dalam aja. Ini tempat langganan Bude. Yuk. Duh, gini loh. Jadi menurut Pade tuh ada beberapa sumber yang Pade baca. Nah, di situ disebut gudeg tuh mulai berkembang sejak tumpukan Al-Sukao atau yang menjadi cikal bakal Kesultanan Mataram. Nah, pada saat itu tuh Pade baca melimpahnya nangka mulai membuat masyarakat sekitar itu membuat kuliner khas. Nah, kemudian berkembang sampai masa sekarang menjadi ikonnya Jogja. Tuh. Gitu. Oke sih. Jujur ya Bude, kalau misalnya kayak makanannya udah kayak gini, aku jadi ngerasa kayak sebenarnya terlalu manis. Ini tuh melewati batas kalori harian aku. Jangan nilai makanan dari penampilannya ya. Jangan dibiasain suap dulu. Ngincong aja. Oke, halo guys, jadi saya lagi nyobain makanan tradisional khas Jogja, yaitu gudeg. Ini aku lagi nyoba di Jalan Ujilan. Ini tuh emang pusat gudeg di Jogja. Dan yang lagi aku cobain namanya gudeg Ijum ya Bude ya. Ini tuh alamatnya ada di Jalan Ujilan. Namanya tuh gudeg Ijum 31. Harganya tuh mulai dari 20.000 yang paling murah. Tapi ini udah worth to try karena rasanya tuh balance banget. Terus ini juga ada beberapa cabang gitu sebenarnya, dan itu ada banyak banget di Jogja. Kan akan lihat yang namanya gudeg Ijum, tapi aku lagi nyoba yang di Jalan Ujilannya. Nah, dia buka dari jam 7 sampai jam 3 sore. Terus menurut aku nih ya Bude, ini kayaknya ratingnya 9/10 sih. Ada apa ini nanya? Oh ya, ini tempatnya rame banget. Pokoknya ini ada di sebelah kiri jalan ya, ada tulisannya gudeg Ijum 31. Udah kan, bisa coba aja, ini worth it try ya teman-teman. Pade kenapa harus ke Prambanan dulu mampir? Ya, Cecil kan jauh-jauh tau dari Bandung. Cecil juga anak sejarah. Ya, kurang afdol lah kalau kita nggak ke candi. Lagian si Caca mana mau tuh kalau diajak di sini. Apa sih dia Bu bilangnya? Introvert. Apal itu? Nggak ngerti yo Pade. Ceritain dong nanti kalau di dalam bisa Prambanannya gimana menurut kamu. Oke deh, nanti aja ya, kita masuk dulu deh. Nah, Cil, ceritain Cil, ini gimana? Kok bisa jadi kayak gini sejarah? Aduh, ini tuh menarik banget sih Bude. Kalau misalnya dibilang ya, ini tuh candi yang dibangun di abad ke-9. Terus candi Hindu ini, itu tuh candi yang paling besar dan paling tinggi se-Asia Tenggara bahkan. Karena tingginya tuh 47 meter, itu tuh setara kayak gedung 16 lantai lah kalau di apartemen ya. Terus candi-candi ini kan fun fact, katanya kan dibangun 1000 candi, tapi aslinya itu cuma 240. Dan candi yang besar itu di tengah. Ini kan kalau candinya candi pinggir, ini namanya Candi Brahma. Tapi kalau yang sebelah namanya Candi Siwa, itu candi pusatnya. Terus yang lain-lain itu namanya candi, lupa candinya. Tapi pokoknya ya sebelah-sebelah ini kalau misalnya Bude lihat tadi, itu kan banyak kayak batu-batu berserakan gitu. Itu tuh karena dulu sempat ditinggalin, sama dulu sempat kena gempa sama letusan Gunung Merapi. Tapi dulu memang fun fact, karena udah mulai ada masuk Islam, jadi ini tuh sempat dianggap berhala gitu. Anakku, Mama, Mbak Cecil. Mbak Cecil kok nggak ngomong? Surprise! Mau kesini. Ini ada ibu sama bapakmu loh, kok nggak dipulang? Kan Mama sama Papa udah kesini tiap bulan. Yuk masuk yuk. Kok kamu kayak kurusan gitu sih Nak? Lah kemarin kata Mama aku gendutan. Biarin aja Tondo, nama juga mamahmu tuh setiap bulan pasti berubah-berubah. Ih, Cak, nih kita bawakan oleh-oleh buat ibu kos. ya ampun, Papa makasih banyak ya. Nanti Caca kasih ke ibu kos. Maaf ya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa Mbak. Ya ampun. Cap, aku duduk sini ya. Iya, nggak apa-apa, silakan. Boleh nak pol yang ini. Sore. Mama kayak lapar deh. Enaknya kalau di Solo makan apa ya? Tengkleng Bu Edi mah itu enak banget.
Kenapa gitu, Ca? Kayak enak banget gitu? Nggak tahu ya, kalau lagi stres tengkleng, lagi seneng juga tengkleng, lagi sedih tengkleng, lagi homesick juga tengkleng. Kok iso homesick kayak gitu? Nggak tahu, tengkleng itu rasanya kayak masakan rumah. Jadi Caca selalu ngerasa pulang ke rumah kalau lagi makan tengkleng. Jadi sekarang kita mau kemana? Ke tengkleng Bu Edi, Pak. Oh yaudah, papa siapin mobil dulu ya, Cak. Oke, aku ganti baju sama tasyap dulu ya, Pak. Tahu nggak sih, sejarah nasi tengkleng ini tuh menarik banget loh. Jadi, orang-orang zaman dulu itu yang bisa makan daging kambing itu cuman orang-orang kaya dan orang-orang tertentu aja. Nah, rakyat biasa itu cuman kebagian sisa-sisanya aja, kayak tulang, kepala, sama kaki. Nah, sisa-sisanya tadi itu diolah sama bumbu-bumbu rempah. Nah, olahan itu jadi makanan yang mau kita makan sekarang, nasi tengkleng. Nah, ini maaf Mbak, tengkleng klewer Bu Edi. Mau tengklengnya seperti apa? Enak tidak? Pakai Ibu. Enak iki, Nduk. Suka iki Bapak. Seleramu 11-12 sama bapakmu toh. Jadi, tengkleng itu masakan kelas bawah yang kemudian diolah jadi masakan yang kaya akan rempah-rempah kayak gini. Kak, kenapa sih dari sekian banyaknya makanan di Solo, kamu sukanya ini sih? Gak tahu sih Mam, menurut Caca, tengkleng ini rasanya kayak masakan rumahan. Jadi setiap Caca makan, rasanya kayak balik ke rumah gitu Mam. Jujur sih, Cecil baru sadar ya kalau ternyata makanan tuh nggak cuma tentang kayak kalori, protein, karbohidrat, dan buat Cecil kayaknya Cecil terlalu berlebihan ya kalau ngitung makanan tuh kayak bener-bener harus sedetail protein, karbohidrat, padahal kita bisa ngambil makanan itu dari sejarahnya, kenangannya, orang-orangannya, dan cerita di baliknya. Jadi gini Tondo, nggak salah mau hidup sehat dengan cara kamu ngitung kalori, protein atau segalanya lah. Tapi jangan sampai kuliner Indonesia itu kita hilang termakan zaman. Tahu nggak caranya biar nggak hilang termakan zaman? Gimana tuh? Ya dibeli toh, dikonsumsi. Mama juga bilang apa? Semua masalah itu akan selesai kalau kita makan. Kalau nggak selesai gimana, Ma? Iya, pesan lagi satu. Aku datang ke Yogyakarta untuk beristirahat dari skripsi. Tapi justru dari perjalanan ini aku belajar bahwa makanan bukan sekedar sesuatu yang hanya bisa dimakan. Makanan adalah cerita. Makanan adalah ingatan. Dan terkadang makanan menjadi cara paling sederhana untuk memahami sejarah.